Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septianto Saputra dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Dedi, yaitu mewawancarai public figure. Pada kesempatan kali ini, saya bersama seorang narasumber, yaitu seorang guru dari SDN Petomroto Kediri. Sebelumnya, mohon diperkenalkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Andriansa SPD. Saya merupakan guru di SD Negeri Petumroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi narasumber yang akan diwawancarai oleh Saudara Septian Dwi Saputra. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan kali ini bisa menjadi narasumber untuk memenuhi tugas Saudara Septian. Semoga pada kegiatan ini bisa membantu Saudara Septian untuk memenuhi tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan beberapa hal yang mengacu kepada bagaimana menjadi guru yang baik saat mengajar siswanya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru SD? Terima kasih. Alasan pertama saya menjadi seorang guru SD yang pertama itu dari diri saya sendiri, dari dalam diri saya, yaitu merupakan sebuah panggilan jiwa yang mana menjadi guru akan bisa membantu para anak-anak yang nantinya bisa meneruskan sebagai tunas-tunas bangsa yang mereka akan menjadi orang-orang penting. Nah, karena itu saya ingin mencetak, ingin membantu anak-anak tersebut untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Selain itu, menjadi seorang guru bisa membuat kita menjadi seseorang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kita juga bisa menjadi seorang sosok yang membawa aura positif bagi lingkungan, karena guru bisa mengembangkan potensi dan mengatasi kesulitan para peserta didiknya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengalaman Anda mengajar selama ini? Terima kasih. Pengalaman saya mengajar saat ini banyak sekali pengalaman yang saya alami. Yaitu yang pertama pengalaman positif. Di antaranya saya bisa melihat perkembangan siswa yang awalnya mereka tidak bisa, bahkan tidak mengerti huruf, kemudian mereka bisa perlahan-lahan bisa memahami tentang huruf satu persatu. Selanjutnya saya bisa membangun hubungan ikatan yang kuat dengan orang tua peserta didik. Terima kasih atas jawabannya yang sangat baik sekali dari Bapak. Kemudian saya akan menanyakan tentang pembelajaran yang terjadi di kelas Anda. Terima kasih. Saya akan menjawab tentang proses pembelajaran yang ada di kelas saya selama ini, yaitu saya banyak menggunakan beberapa metode di dalam kelas saya agar para peserta didik tidak mengalami kejenuhan saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang pertama, biasanya kebetulan saya mengajar di kelas rendah, saya menggunakan metode bermain. Bisa menggunakan permainan sederhana yang dilakukan di sekitar mereka, sehingga sebelum kegiatan pembelajaran mereka sudah bersemangat dan tidak merasa jenuh di dalam kelas. Selanjutnya, saya menggunakan metode cerita, yang pada dasarnya anak-anak di kelas rendah sangat suka sekali apabila gurunya menceritakan sebuah cerita, apalagi digambarkan sebuah tokoh yang lucu, yang membuat mereka gembira, sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariatif. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian
sini saya akan menanyakan bagaimana jika ada seorang siswa di kelas Anda yang kurang memahami sebuah materi. Pastinya di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah ruangan bersama itu tidak semua karakter anak-anak itu sama. Pastinya ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu apakah kesulitan belajar yang mereka hadapi. Selanjutnya setelah mengetahui kesulitan belajar tersebut, siswa akan saya berikan perlakuan yang sedikit berbeda dengan teman-temannya, tetapi masih dalam kegiatan pembelajaran yang sama, sehingga tingkat kesulitan dalam pembelajaran bisa dia capai, sehingga anak tersebut juga mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan karakter dan perkembangannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berkaitan dengan pengembangan siswa, strategi apa yang Anda gunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa? Baik, terima kasih. Strategi yang saya gunakan untuk pengembangan peserta didik di kelas saya yaitu yang pertama, salah satunya yaitu pembelajaran kooperatif atau membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Selain itu, saya menggunakan strategi yaitu berbasis dengan teknologi yang saat ini tentunya para peserta didik tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut bisa membantu mendukung pembelajaran. Kemudian strategi berikutnya, saya bisa mengembangkan kepribadian peserta didik, yaitu membangun kesadaran diri, rasa empati, dan keterampilan sosial. Dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan hidup, yang mana pada strategi ini saya mengedepankan atau mengutamakan tentang kemandirian dari para peserta didik, sehingga mereka bisa melaksanakan setiap aktivitas di dalam pembelajaran secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan dari guru. Baik, bagus sekali strategi yang Anda sampaikan. Semoga menjadikan siswa lebih baik lagi ke depannya. Untuk selanjutnya, tantangan apa yang Anda alami dan bagaimana solusi yang Anda lakukan saat menjadi guru SD? Terima kasih. Pastinya tantangan menjadi guru SD atau guru sekolah dasar sangat banyak. Saya akan merangkumnya beberapa tantangan terbesar saya. Yang pertama, sering kelas tidak kondusif. Kemudian yang kedua, siswa terkadang sulit untuk diatur. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan dari sumber daya yang ada. Solusi yang saya lakukan, yang pertama untuk kelas yang kondusif, sebelumnya saya membuat rencana pembelajaran yang efektif, sehingga di dalam kelas saya atur sedemikian rupa sehingga para peserta didik menjadi nyaman dan aman mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, untuk siswa yang sulit untuk diatur, biasanya saya membuat sebuah identifikasi untuk mereka yang memiliki permasalahan dalam tanda kutip, mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain untuk membantu memecahkan dari permasalahan saya tersebut. Dan tak lupa saya juga berkomunikasi dengan orang tua dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keterbatasan sumber daya yang ada. Saya bisa mencarikan alternatif dari sumber daya tersebut yang ada di lingkungan sekitar sekolah saya. Kemudian saya juga bisa menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, dan tidak lupa saya juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan pimpinan atau kepala sekolah serta guru kelas yang lain, sehingga kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang baik dan berkesan untuk peserta didik. Terima kasih atas pemaparan yang Anda berikan. Selanjutnya adalah pertanyaan penutup. Apakah pesan Anda kepada siswa dan orang tua siswa, serta harapan apa yang Anda berikan terhadap pendidikan ke depannya? Nah, terima kasih. Pesan untuk para peserta didik, tentunya seorang guru tidak akan
membuat para peserta didik menjadi tidak terarah. Guru selalu mendampingi para peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki karakter yang kuat. Selanjutnya, pesan untuk orang tua yaitu mari kita saling berkolaborasi untuk membimbing dan mengawasi putra-putri kita, karena di sekolah untuk seorang guru sangat terbatas waktu yang diberikan untuk mendampingi putra-putri Anda semuanya. Oleh sebab itu, besar harapan saya semoga di rumah pun pengawasan untuk para peserta didik tetap dilakukan, sehingga kita tetap bisa saling memberikan pelayanan yang seimbang antara di sekolah dan di rumah. Kemudian harapan saya untuk pendidikan di negara ini, khususnya kedepannya nanti, yaitu apapun jenis kurikulum yang kita gunakan nantinya, intinya anak-anak tetap harus belajar, tetap mendapatkan pengajaran, dan kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua di sekolah dan orang tua di rumah tetap harus mendampingi dan mengawasi putra-putrinya, karena perkembangan zaman yang saat ini sangat pesat membuat anak-anak lebih cepat memperoleh informasi dari media sosial, dari tayangan-tayangan yang ada di video-video yang muncul di status ataupun di video-video yang lainnya. Pesannya, tetap awasi anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah penerus dari bangsa ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga pemaparan dari Bapak bisa bermanfaat bagi saya untuk bekal menjadi seorang guru yang baik. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.